warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita selingi dengan kaidah fikih, melanjutkan sekarang kaidah yang ke-6. Kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fal masyru'u tarkuhu. Setiap perbuatan dalam tanda kurung ibadah, setiap amalan yang dalam tanda kurung ibadah yang alasan untuk mengamalkannya ada di zaman Nabi, tapi beliau meninggalkannya, tidak melakukannya, maka fal masyru'u tarkuhu, maka kita disyariatkan untuk meninggalkannya. Contohnya para jamaah sekalian, ini pembahasan tentang sunnah tarkiyah namanya. Jadi petunjuk Nabi terhadap hal-hal ibadah yang Nabi tinggalkan. Maka dalam bid'ah ada bid'ah tarkiyah, dalam sunnah ada sunnah tarkiyah. Nah, tolong dibedakan. Kalau bid'ah tarkiyah, yakni seseorang meninggalkan sesuatu tujuannya untuk ibadah padahal nggak ada dalilnya. Contoh, meninggalkan makan daging. Tidak makan daging boleh tidak jemaah? Boleh. Boleh. Tapi kalau niatnya dalam rangka taqarrub kepada Allah, apa hukumnya? Menjadi ibadah dan hukumnya bid'ah. Karena ada contoh taqarrub dengan cara meninggalkan makan daging. Contoh yang lain apa? Yang para sahabat terjadi itu pernah. Yang satu mau sholat malam terus, yang satu puasa terus, yang satu nggak mau kawin. Orang nggak kawin dalam rangka apa dia? Dalam rangka taqarrub ibadah kepada Allah, nggak boleh. Itu istilahnya ruhbaniyah, kependetaan. Dalam Islam tidak ada. Justru kawin itu ibadah, nikah itu ibadah. Dan itu petunjuk Nabi, memperbanyak pahala, memperbanyak anak keturunan. Di orang yang menikah akan sempurna agamanya. Sehebat apapun seorang hamba ibadahnya, kalau enggak nikah enggak akan sempurna agamanya. Man tazawaja faqad istakmala nisfal iman, atau nisful iman falyattaqilla fi nisbil baqi. Siapa yang menikah maka sempurna separuh iman, maka pertahankan, jaga separuhnya lagi. Itu bid'ah tarkiyah, contohnya seperti itu. Nah, kalau sunnah tarkiyah, yakni segala macam ibadah yang Nabi tinggalkan, maka kita pun tidak boleh mengamalkan. Kita wajib untuk ittiba kepada Nabi dengan cara meninggalkan. Contoh, Nabi tidak adzan. Di zaman Nabi tidak adzan untuk sholat gerhana. Maka kalau kita sekarang adzan, jatuhnya kepada bid'ah. Nabi tidak ada untuk sholat hari raya. Padahal alasan untuk melakukan ada, manggil orang ke tanah lapang. Nabi tidak ada untuk sholat istisqa. Padahal untuk memanggil orang ke tanah lapang, sholat istisqa di tanah lapang. Dan sholat istisqa, sholat minta hujan itu udah jemaah, sholatnya seperti sholat id, waktunya seperti waktu sholat id. Ada khutbah antara sebelum atau setelah. Namun yang rajih setelah sholat. Itu Nabi hanya mengumumkan. Jadi dibuat pengumuman akan diadakan sholat istisqa, tidak ada. Lah kalau kita sekarang ada, padahal Nabi tinggalkan, berarti jatuh kita kepada bid'ah. Maka yang disyariatkan kita untuk meninggalkannya. Contoh yang lain, tawaf ketika atau tawaf di kuburan. Di zaman Nabi, karena orang-orang sufi itu yang namanya di kuburan tawaf itu merupakan a'dhamul qurbat kata mereka, bentuk taqarrub yang paling afdal di kuburan wali, tawaf di kuburan. Nah,
Kubur di zaman Nabi ada, tawaf di zaman Nabi ada, tapi Nabi tidak tawaf di kuburan. Nabi tawaf hanya di Ka'bah Baitullah. Nabi hanya tawaf di Ka'bah. Maka meninggalkan tawaf ini bagian daripada sunnah. Tidak adzan untuk sholat Id, ini sunnah. Tidak adzan untuk sholat gerhana, ini sunnah. Sunnah apa namanya tadi? Sunnah tarkiyah. Contoh lagi, Nabi SAW tidak zikir berjamaah setelah sholat. Masalah kerasnya nggak masalah. Yang dibahas ini adalah zikir berjamaahnya dipimpin oleh imam. Zikrul jama'i pada sholat. Di zaman Nabi ada alasan untuk melakukan. Nabi biasa berjamaah. Nabi anjurkan sholat berjamaah. Nabi perintahkan sholat berjamaah. Dan Nabi juga berzikir setelah sholat. Para sahabat berzikir setelah sholat. Ada zikir setelah sholat. Ada berjamaah di zaman Nabi. Tapi Nabi tinggalkan zikir berjamaah setelah sholat. Jadi zikir setelah sholat adalah jamaah. Zikir rame-rame atau zikir sama-sama zikir, bukan zikir bersama. Beda ya? Sama-sama zikir, jenengan zikir, sebelahnya zikir, keras boleh, gak apa-apa. Karena demikian, itu bagian dari sunnah sebenarnya, keras gak apa-apa. Tapi bukan teriak-teriak mengganggu, tidak, artinya gemuruh itu. Astagfirullah, 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 yang sebelah subhanallah, yang sebelah baca ayat kursi, yang sebelah lagi al-falaq, ada sebelah lagi zikir-zikir yang disyariatkan. Jadi ba'da sholat gemuruh itu sunnah di zaman Nabi. Ibnu Abbas mengatakan, saya tahu selesainya sholat Nabi itu ya kalau kedengaran gemuruh. Kalau gemuruh berarti sholat selesai. Saya tahu itu. Ibnu Abbas bisa jadi di shaf yang belakang atau bisa jadi memang beliau belum balik. Artinya Ibnu Abbas cerita begitu bisa jadi dulu sebelum baliknya. Saya tahu zikir Rasul, saya tahu sholat beliau selesai dengan para sahabat, kedengarannya zikir, gemuruh. Kita tidak permasalahan itu jemaah. Yang kita permasalahkan adalah zikrul jama'i ba'da sholat. Ini zikir bersama-sama dipimpin ya oleh imam. Ini ada di zaman Nabi, namun Nabi tidak melakukan. Termasuk dalam hal-hal bacaan-bacaan tertentu ini harus kita hati-hati coba. Kalau kita membaca sesuatu yang ditetapkan padahal Nabi tidak melakukan, Nabi tinggalkan. Maka pernah di zaman Abdullah bin Umar ada orang bersin. Dia mengucap alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersin orang ini mengucap apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca hamdalah lalu ditambah apa? Ditambah salawat. Ibnu Umar mengingkari. Padahal kenapa diingkari? Kan salawat, kan ibadah. Ada Allahumma sholli ala, salawat kok dilarang. Masya Allah berjamaah. Ini menunjukkan agama ini demikian gamblang dan mudah. Apa yang dikerjakan yang kita lakukan, yang tidak yang nggak boleh kita lakukan. Apa kata Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, aku menyaksikan Nabi, beliau bersih. Tapi beliau hanya mengucap alhamdulillah, tidak ada wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka engkau bersih cukup alhamdulillah. Demikian pula kita mau sholat, mau Allahu Akbar jemaah. Kalau ada orang mau sholat baca bismillah dulu, baca ta'awud dulu, baca al-falaq, baca an-nas, ini kan ibadah. Nabi tinggalkan, Nabi tidak baca. Bahkan kata Nabi kepada orang yang jelek sholatnya. Dan itu poin memang Nabi sedang betul-betul meluruskan sholatnya orang ini. Tapi Nabi hanya mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa'asbigul wudu." Sempurnakan wudu, sumastaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudumu, menghadap kiblat, fakabbir. Lalu enggak ada jeda itu. Menghadap kiblat enggak ada jeda lagi, fakabbir. Langsung takbir. Tidak ada yakni summa qul bismillah, summa qul a'udzu billahi, enggak ada. Berarti kalau ada orang baca itu berarti menyelisih, jatuhlah dia kepada bid'ah. Jadi bid'ah itu dalam bacaan-bacaan, dalam ibadah bid'ah itu cuma. Bid'ah itu dalam baca Quran, bid'ah dalam salawat, bid'ah dalam puasa, bid'ah dalam salat. Jadi bid'ah itu bukan urusan dunia, urusan ibadah. Ini maka ini kaidah penting.
Segala sesuatu yang alasan untuk melakukan di sana Nabi ada dari berupa ibadah, tapi Nabi tinggalkan, maka fal masyru' tarkuhu, maka yang disyaratkan kita meninggalkannya. Demikian sholat-sholat yang lain. Ini kaidah penting tentang masalah bid'ah. Jadi ada bid'ah tarkiyah, ada sunnah tarkiyah, ya, sunnah tarkiyah. Contoh yang lain, ketika sholat misalnya ada disebut sholat rogoib, ada disebut sholat alfiyah. Sholat rogoib itu sholat di malam Jumat pertama di bulan Rajab sebanyak 12 rakaat antara maghrib dan isya. Itu siangnya puasa, malamnya sholat rogoib bulan Rajab. Jadi malam Jumat pertama. Nah, harus malam Jumatnya yang pertama. Terus 12 rakaatnya ba'da maghrib sampai isya. Jemaah, ini butuh dalil. Jangan dalilnya sholat, lah, sholat dalil umum. Maka menetapkan jumlah, menetapkan waktu, menetapkan tata cara, menetapkan sebab, menetapkan jumlah, menetapkan tempat, ini butuh kepada dalil lagi yang khusus lagi, ya, yang khusus lagi. Baik, saya kira ini kaidah secara umum, ya, baik dalam kaidah-kaidah ibadah kita atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan yang lain. Kaidah yang ketujuh, asy-syurutu fi babil ma'murat la tasqutu bil jahli wa nisyan wa fit turuki tasqutu bihima. Syarat-syarat dalam perintah tidak gugur dengan sebab kejahilan atau lupa, enggak gugur. Tapi syarat-syarat dalam urusan untuk ditinggalkan, maka itu tidak gugur. Namun dalam urusan meninggalkan ini salah cetak. Namun dalam urusan meninggalkan maka gugur, bukan tidak gugur. Itu tertulis di situ tidak gugur. Yang punya PDF-nya, ya, yang tidak punya PDF ya bingung sendiri. Ya, yang punya PDF-nya diluruskan. Jadi syarat-syarat dalam perintah itu tidak gugur dengan sebab kejahilan atau sebab lupa. Namun syarat dalam urusan meninggalkan maka itu gugur dengan sebab lupa atau dengan sebab tidak tahu. Baik, kita bahas sedikit jemaah. Syarat itu ada dua. Yang pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Syarat dalam ibadah itu dua. Pertama syarat sah, yang kedua syarat wajib. Apa itu syartu sihah? Syarat sah adalah wa syartul lati la tasihul ibadah illa biha. Syarat sah adalah syarat yang kalau tidak terpenuhi, ya, ibadah itu tidak sah. Itu namanya syarat sah. Contohnya wudu. Wudu itu syarat sahnya sholat, wudu. Demikian pula menghadap kiblat itu syarat, menutup aurat itu syarat, hilangnya najis itu syarat. Syarat apa namanya? Syarat sah. Yang kedua syarat itu syartu wujub, syarat wajib. Syarat wajib ini syarat yang kalau tidak terpenuhi. Syarat wajib ini adalah syarat yang kalau tidak terpenuhi, ibadah tetap sah, namun kewajibannya gugur. Jadi syarat wajib ini tidak ada kaitan dengan keabsahan, tidak. Berkaitannya dengan gugurnya kewajiban. Itu syarat wajib. Contoh, balik itu syarat wajib dalam ibadah. Balik itu syarat wajib. Yani kalau tidak balik berarti syarat tidak terpenuhi. Maka berarti kalau tidak balik, yang masih anak-anak belum balik, gugur kewajiban ibadah. Namun seandainya ibadahnya dia nggak wajib. Anak kecil tidak wajib,
karena tidak terpenuhi syarat, jadi menggugurkan kewajiban. Tapi syarat wajib ini nggak ada kaitan dengan keabsahan. Yani kalau ibadah walaupun tidak terpenuhi syarat wajib, namun kalau ibadahnya sah. Tapi kalau syarat sah, nggak sah ibadah ketika tidak terpenuhi. Ada syarat itu yang dua-duanya, ya syarat wajib, ya syarat sah, yaitu akal. Akal itu syarat wajib dan juga syarat sah. Yakni orang gila tidak wajib ibadah, dan orang gila kalau ibadah sah tidak? Orang gila sholat sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya akal itu ya syarat wajib plus juga syarat syarat sah. Islam, keislaman itu syarat apa jemaah? Syarat wajib atau syarat sah? Yani ketika Islam tidak ada, gitu loh jemaah, sah enggak ibadahnya? Ketika Islam tidak ada, ketika orang Kristen sholat, sah sholatnya? Sah. Orang Kristen loh Pak, sholat maghrib, sah tidak? Tidak sah. Berarti syarat apa namanya? Islam itu syarat sah, syaratu sihah. Terus syarat wajib bukan? Jawab. Syarat apa Islam? Syarat sah atau syarat juga syarat wajib atau syarat sah saja? Al-jawab, Islam, ya, Islam yaitu juga syarat wajib. Jadi orang Kristen itu wajib sholat. Orang Kristen wajib sholat. Orang Kristen wajib puasa Ramadan. Semua orang kafir, hatta orang ateis sekalipun wajib sholat maghrib. Orang ateis. Namun supaya sah sholatnya, harus apa? Syahadah Islam. Lu mana dalilnya Ustaz? Dalilnya mana? Orang kafir kok wajib? Orang kafir itu dituntut untuk melaksanakan syariat. Allah mengatakan, "Ma salakakum fis saqar." Orang kafir ditanya oleh orang-orang ahlul jannah. Orang kafir ditanya, "Ma salakakum fis saqar?" Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dulu tidak salat. Jadi orang kafir disiksa oleh Allah karena sebab berjamaah kekafirannya dia kepada Allah dan sebab karena meninggalkan cabang-cabang syariat, tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Maka Allah Maha Adil. Ada orang kafir yang pemabuk, orang kafir yang perampok, orang kafir yang mencuri. Itu berbeda. Berbeda coba. Maka ada orang kafir yang siksanya paling atas seperti Abu Talib. Abu Talib itu kata Nabi, ahwan nasi adaban yaumil qiyamah, ahwan nasi adaban yaumil qiyamah Abu Talib wa fi dhuhduh min nar. Abu Talib itu orang yang paling ringan siksanya. Manusia yang paling ringan siksanya dari orang kafir Abu Talib. Orang munafik fi dzarkil asfali minan nar, di bawah keraknya orang munafik. Orang kafir ada yang di atas, ringan. Wa fi dhuhduh, hanya di bara apinya, di pelataran neraka. Dalam riwayat disuruh pakai sandal lalu injek bara api neraka, namun wayang minhu dimaguhu, namun bergolak menggelegak apanya, otak yang mendidih. Dan itu merasakan bahwa itu adalah azab yang dia mengira itu azab yang paling dahsyat. Bayangkan, dikiranya itu azab yang paling berat, padahal itu azab yang paling terbaik. Kan bagaimana yang paling beratnya? Waliyadzubillah, sallallahu alaihi. Semoga yang hadir semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin. Taib berjamaah. Sampai kayaknya masih bingung orang kafir kok wajib sholat maghrib. Yang gampang begini analoginya. Orang yang junub hadas besar Pak, wajib sholat tidak? Jangan sampai lo gak wajib lah, enak. Aku mendingan junub aja wes. Ojo ngomong gak wajib.
Orang yang junub wajib sholat. Apakah langsung sholat atau harus mandi dulu? Nah, gitu. Sama orang kafir. Orang kafir kayak orang junub, gampangannya. Orang kafir wajib sholat maghrib tadi. Cuman supaya sah harus apa? Islam dulu. Jadi tidak boleh pada orang kafir di sini mau masuk Islam. Iya masuk Islam. Bisa itu maghrib, sholat si air. Cuma aja. Wis maghrib saya. Gak boleh. Islam dulu, syahadat dulu gitu. Ya. Kalau orang kafir masuk Islam bulan Ramadan tengah hari, jemaah. Ramadan tengah hari. Maka dia masuk Islam di tengah hari Ramadan, gitu. Sejak masuk Islam apakah langsung puasa atau nunggu besok? Langsung puasa. Jangan nunggu besok. Langsung puasa. Baik. Nah, yang kita bahas di sini tentang syarat ibadah, syarat sah dan syarat wajib. Nah, yang kita bahas syarat apa di sini? Syarat sah. Kita nggak membahas tentang syarat wajib di kaidah kita. Jadi syarat sah dan syarat sah itu ada dua. Kita sedang membahas syarat sah ya. Syaratus sihah, la syurut al-wujub. Kita tidak sedang membahas tentang syarat kewajiban, tidak. Kita membahas tentang syarat sah. Nah, syarat sah itu ada dua macam tadi. Yang pertama, syurutun kanat ma'dumah fa umirul mukallaf bi ijadiha. Syarat yang sebelumnya tidak ada lalu diperintahkan untuk syarat itu diadakan. Maka ini disebut syarat fi babil ma'murat, syarat yang diperintahkan. Apa contohnya para jemaah? Syarat yang tadinya tidak ada lalu diperintahkan supaya ada. Contohnya wudu. Wudu untuk sholat itu syarat sah. Nah, syarat sah yang berupa wudu ini tadinya nggak ada, lalu diperintah untuk ada. Ini namanya syarat perintah. Jelas? Wudu. Jadi untuk diadakan, diperintah diadakan. Yang kedua jemaah, syarat itu syarat yang diperintah bagi hamba bi'adami talabusi biha. Syarat untuk ditinggalkan, gak boleh. Tapi itu syarat keabsahan. Apa contohnya para jemaah? Ini disebut syarat untuk ditinggalkan. Kalau tadi syarat perintah, ini syarat yang ditinggalkan. Apa contohnya? Contohnya makan dan minum. Itu syarat untuk justru ditinggalkan. Itu syarat justru dilarang supaya ibadah kita sah. Jelas ya, Mas? Makan minum contohnya. Syarat untuk apa itu supaya kita tinggalkan itu? Ayo. Syarat untuk supaya sahnya puasa. Berarti makan minum adalah syarat sahnya puasa untuk diadakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Itu namanya syarat bab at-turukiyah atau bab untuk ditinggalkan. Jelas gak jemaah? Apa yang maksud syarat yang diperintahkan? Syarat yang tidak ada untuk diadakan. Contohnya wudu. Apa syarat yang untuk ditinggalkan, untuk dijauhi? Ini syarat-syarat yang tidak boleh ada. Kalau ada justru batal ibadah. Contohnya makan minum. Nah, kita punya kaidah penting di sini jemaah. Syarat yang berkaitan dengan harus diadakan seperti wudu, maka itu tidak gugur loh Pak. Tidak gugur dengan sebab lupa atau dengan sebab tidak tahu. Gak dimaafkan. Tapi syarat-syarat yang ditinggalkan itu dimaafkan Allah. Gugur ketika lupa atau gugur ketika tidak tahu hukumnya. Jelas ya Pak? Jadi kalau ada orang, sekarang kita terapkan kaidahnya nih. Kalau ada orang Pak, dia sholat, ternyata selesai sholat lupa belum wudu. Pertanyaannya Pak, wudu ini syarat yang harus diperintah atau ditinggalkan? Perintah. Oh iya. Berarti gugur tidak, dimaafkan tidak kalau lupa?
tidak dimaafkan. Berarti kalau lupa dia setelah sholat, ternyata tadi belum wudu, apa yang harus dilakukan? Betul. Jelas ya? Sekarang ada orang sedang puasa. Tiba-tiba dia makan. Batal enggak puasanya? Orang sedang puasa makan, batal tidak, Pak? Ternyata tidak batal. Karena dianya lupa. Nah sekarang atau nggak tahu hukum, Pak. Misalnya dia berbekam, nggak tahu hukum dia berbekam. Ternyata yang roji bekam membatalkan puasa. Ya, aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Hadisnya sahih. Adapun ihtajaman Nabi wa huwa shaim, ini hadisnya goncang. Ini riwayat yang benar, ihtajaman Nabi wa huwa bukan shaim. Nabi berbekam padahal beliau berpuasa. Bukan itu ternyata. Tapi ihtajaman Nabi wa huwa muhrim. Apa muhrim? Nabi berbekam padahal beliau muhrim. Apa muhrim? Bukan mahram, muhrim. Muhrim yakni orang yang sedang ihram, sedang haji, ihram, pada posisi sedang ihram. Itu yang roji. Jadi berbekam. Tapi Pak, nggak tahu hukum berbekam ternyata. Berbekam dia, batal nggak puasanya? Sesuai kaidah tadi. Tidak batal. Kenapa? Kan itu syarat. Karena dia syarat yang harus ditinggalkan, bukan dilakukan tapi ditinggalkan. Maka gugur dengan sebab lupa atau gugur dengan sebab tidak tahu. Ya. Taib, rajulun, pertanyaan nih Pak. Sampai praktekkan. Rajulun shalla bila satri auratin nasiyan au jahilan. Ada orang sholat dia tidak tutup aurat karena lupa atau karena tidak tahu. Famal hukmu? Apa hukumnya Pak? Ya lihat dulu. Menutup aurat ini apakah syarat yang diperintah atau harus ditinggalkan? Diperintah. Berarti bagaimana hukum sholatnya? Hah? Lupa atau tidak tahu tadi? Tidak sah. Berarti harus diulang sholatnya. Maka la tasqutu bil jahl awin nisyan. Tidak gugur dengan sebab lupa atau dengan sebab tidak tahu. Termasuk menghadap kiblat. Ya. Karena tidak tahu. Cuman kalau masalah menghadap kiblat ada dalil yang mengkhususkan kalau sudah selesai sholatnya maka tidak perlu mengulang. Ini pengecualian. Tapi kalau masih dalam posisi sedang sholat berjamaah, maka kalau ada yang memberitahukan, ya, maka dia harus berubah. Oh salah Pak, keliru sampai menghadapmu ngetan ya. Oh iya tak. Oh, tapi aja ngomong yota, batal maksudnya. Pak jenengan kalau ada orang ngajak ngomong sedang sholat, tidak apa-apa. Karena Asma pernah ngajak ngomong Aisyah sedang sholat. Dan boleh berisyarat. Nanti akan ada bahasanya di sini. Kaidahnya nanti. Jadi Aisyah sedang sholat gerhana, Asma nanya, ma balun nas, apa yang dilakukan manusia ini? Kenapa orang kok pada sholat? Lalu Aisyah begini sedang sholat, begini dia. Yani mengarah ke langit. Lalu Asma nanya, ayatun yani gerhana? Aisyah begini. Tapi Aisyah tidak ngomong yo. Iya. Maka antum misalnya ibu sedang sholat, ibu lalu bapak nanya kuncinya kayak dia apa hilang apa nanti. Ibu sedang sholat duha. Sholat duha kan sholat sunnah boleh dibatalkan, tapi kalau mau lanjut sholat nggak masalah, cukup dengan ditanya, Bu kunci nanti tuh Bu. Misalnya ibu yang sedang sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong walaupun yo nggak batal, boleh berdeheb dalam sholat, nggak batal.
Ya. Baik. Contoh lagi Pak. Rajul takallam fi salati jahilan aw nasiyan. Seseorang ketika sedang sholat ngomong dan dianya nggak tahu atau dianya lupa. Famal hukum? Apa hukumnya? Berbicara, dilihat dulu berbicara ini syarat apa? Harus ditinggalkan atau harus dilakukan? Ya kan itu terjemah kaidahnya. Baik, ada orang sedang sholat ngomong dan dianya lupa kalau sedang sholat atau dianya tidak tahu hukumnya. Apakah sholatnya batal harus diulang atau tidak? Jemaah, tidak. Kenapa? Karena ngomong adalah syarat yang harus ditinggalkan kan? Ya kan nggak boleh atau harus ngomong? Harus wudu gitu kayak harus ngomong dan ditinggalkan. Maka berarti ini sholatnya karena termasuk syurut at-turuk, syurut yang harus ditinggalkan. Dan syurut yang harus ditinggalkan tasqutu bil jahl wal nisyan. Gugur dengan sebab lupa atau tidak tahu, sholatnya sahih. Bahkan ada dalil khusus, di antaranya Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Ketika dia sedang sholat, tiba-tiba ada yang bersin. Lalu dia jawab, yarhamu yahdikumullah. Dia jawab. Orang-orang pada ini orang. Lalu dia malah malah ngomong. Itulah jawab. Para sahabat numpuk begini. Maksudnya ojo ngomong, malah ngomong. Akhirnya selesai sholat, diberitahu kepada Nabi. Dan Nabi, kata Muawiyah bin Hakam as-Sulami, Nabi yang sangat bijak. Dia tidak marah, tidak apa kayak ngomong dalam sholat ngomong, tidak ngerti kan? Apalagi karena memang di awal Islam sedang sholat memang boleh ngomong. Yani Muawiyah bin Hakam as-Sulami ini belum tahu hukum ternyata sudah dirubah. Itu aja. Nggak tahu dia. Maka oleh Nabi gak disuruh ngulang. Kenapa? Karena ngomong adalah syarat yang harus ditinggalkan. Lalu Nabi memberi pengajaran, kata Nabi, inna hadis sholat la yasluhu fi min kalamin nas. Sholat ini tidak baik adanya perkataan manusia. Inna huwa tasbih wa takbir qiraatul Quran. Dia hanya tasbih, takbir dan qiraah bacaan. Sholat itu. Maka tidak sah sholat dengan diterjemahkan. Dulu kan ada kasus di Malang atau di mana. Tidak sah karena terjemah itu bahasa manusia. Terjemahan bahasa manusia. Ya. Contoh yang lain berjemaah. Ada orang sholat tanpa niat, lupa dia. Sholatnya sah atau tidak? Gimana? Ojo lah, tidak, iya. Dipikir dulu, ini niat syarat apa? Syarat mamurot atau syarat turuk? Syarat yang diperintah atau ditinggalkan? Diperintahkan, berarti tidak sah. Anna sholatahu batilah. Sholatnya batil karena niat. Taib. Suami istri jima siang hari Ramadan. Kayaknya tahu jawabannya sudah apa? Taib. Tapi mau soyo lali, bisa aja lah Pak, lali Pak, namanya pengantinnya. Ya kan? Taib. Lupa ya. Batal tidak puasanya? Tidak, karena jima adalah syarat yang harus ditinggalkan. Sedang ihram, dia lupa pakai peci Pak, laki-laki. Sedang ihram untuk umroh, pakai peci lupa. Gimana coba? Lihat, peci ini kalau orang sedang ihram diperintah untuk dijauhi atau untuk dipakai? Dijauhi, berarti nek lupa. Ayo, nek lupa tidak ada masalah. Banyak yang lupa Pak. Pernah saya cuma itu, kan kita kalau mau umrah itu perjalanan dari Mekah Madinah kan lumayan kalau naik bis Pak, bisa 4, 5, 6 jam lah ya. Jadi sekarang bis nggak boleh cepat-cepat itu. Jadi jalannya bis nggak boleh di atas 100 bawah, itu jadi lama. Nah, kita nyampe Mekah nggak langsung umroh, tapi mampir dulu ke hotel. Persiapan mandi-mandi apa dari hotel baru kemudian turun umroh. Ada jamaah-jamaah yang pada salin baju semua Pak, laki-laki. Waduh kacau ini.
Bikin malu ustadznya. Apa nggak dijelasin gitu loh coba. Gitu kan. Cuman Pak kenapa pakai? Oh Ustadz lupa ya, enggak apa-apa. Bayar dong, enggak, tenang, enggak apa-apa. Tapi bener lupa ya Pak, lupa. Jadi boleh. Nah, kasus nih Pak, menyembelih sapi limuzin kurban, sapi ini larang, sapi 100 juta. Lupa ndak baca bismillah Pak. Lupa nggak baca bismillah. Gimana hukumnya nih? Sembelihan sapi limuzin harga 100 juta. Allah. Kalau lihat kaidah, bismillah itu syarat yang harus diadakan, yang diperintah atau harus ditinggalkan? Berarti gugur enggak kalau lupa? Enggak. Oke, saya jelaskan. Itu khilaf memang ulama. Cuman kalau kita terapkan kaidah, kan kita lagi ngaji kaidah dulu. Sesuai dengan kaidah, sah tidak? Tidak sah. Sapi limuzin 100 juta buang, kubur sudah. Karena haram, karena sudah tidak sah. Nah, cuman masalah ini khilaf. Dalam mazhab Syafi'i baca bismillah itu sunnah. Masya Allah. Sunnah Pak. Sampai Anda baca bismillah ya, sembelihan dalam mazhab Syafi'i rokok sah. Enggak usah baca bismillah karena sunnah, bukan wajib. Apalagi syarat. Jadi ulama terbagi 3. Syarat, wajib, sunnah. Yang sunnah mazhab Syafi'i. Apa dalilnya mazhab Syafi'i sunnah? Mazhab Syafi'i sunnahnya adalah Allah halalkan sembelihan siapa? Ahli kitab toh? Ahli kitab. Lah kata Syafi'i, kalau ahli kitab saja halal sembelihannya, masa orang Islam haram? Jelas ya? Kuat enggak nih? Kayaknya antum pindah mazhab sekarang. Pindah mazhab Syafi'i? Boleh zaman, enggak masalah. Talfik itu namanya. Jadi talfik itu semua mazhab dipakai. Enggak masalah. Kan dicela tuh, enggak boleh talfik. Kalau Syafi'i harus Syafi'i sampai mati. Hatta kalau kita ke Mekah, kan tawaf tuh Pak, tawaf kan sentuhan kulit batal. Enggak tiap sebentar wudu cuma. Terus piye? Talfik kan enggak boleh ini. Terus piye mana? Darurat aja alasannya. Lah, beda mazhabnya dulu. Kalau di Mekah pakai mazhab yang jumhur. Jumhur laki perempuan sentuhan enggak batal. Jumhur. Tidak masalah. Bermadzhab, siapa yang mewujudkan bermadzhab? Tidak masalah. Dan semua kita bermadzhab semua. Cuman yang fanatik yang tidak. Antum tidak bermadzhab. Sama, ya antum bermadzhab. Apa madhabnya? Ya tidak madhab, itu madhab antum. Jadi semua kita bermadzhab. Cuman jangan fanatik bermadzhab. Baik. Madhab jumhur yang kedua itu wajib Pak. Wajib. Yani tidak baca bismillah itu dosa. Dosa, tapi kalau lupa sah karena gugur. Jelas ya? Jadi baca bismillah wajib. Tapi kalau lupa gugur dia. Tanya. Dan pendapat yang lebih hati-hati, pendapat ketiga, hukumnya tasmiyah inda ad-dabah adalah hukumnya syar' min syuruti sihah. Jadi menyembelih itu baca bismillah itu adalah syar'. Mana dalilnya Pak? Dalilnya Allah melarang makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah, tidak disebut bismillah. Allah larang dong. Itu bangkai. Di surah Al-An'am ayat 121. Allah mengatakan, "Wala ta'kulu." Jangan kalian makan, haram kalian makan. Itu mana? Mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Sembelihan hewan-hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah atasnya. Ya. Termasuk tidak baca bismillah ketika melepas al-jarihah, melepas binatang buruan. Binatang buruan apa? Binatang buru. Binatang pemburu, anjing yang sudah terlatih. Tuh Pak, Masya Allah Pak. Anjing saja kalau berilmu mulia dia. Anjing yang terlatih
itu buruannya halal, dan anjing yang bodoh buruannya haram. Anjing bodoh, anjing terlatih itu Pak, cirinya 3. Kalau dilepas dia akan berburu. Misalnya, ya terserah antum lah ya cara melepasnya. Nah, lari, cerdas, ciri 1. Tapi ini antum, malah muter-muter golek peye, anjing bodoh. Malah, anjing bodoh berarti. Jadi kalau dilepas memang lari untuk berburu. Dan yang kedua, kalau sedang berburu, ketika antum suruh berhenti, dia berhenti. Misalnya, berhenti, langsung dia bawa. Tapi kita suruh berhenti, dia malah terus saja muter. Oh, berarti bodoh. Berarti kalau dapat buruan haram. Ciri yang ketiga Pak, kalau dia dapat buruan, itu nggak dia makan. Nggak dia makan. Utuh dikasih ke kita. Ciri 3 ini. Tapi kalau dia dapat buruan, mentek hari separuh. Jangan dikeme separuh toh. Berarti haram tuh, jangan makan itu. Haram itu buruannya, jangan makan. Anjing saja mulia kalau berilmu. Masya Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, keutamaan ilmu cukup lihat anjing saja. Subhanallah. Ini orang berilmu Allah muliakan, lihat anjing. Buruannya halal kalau yang berilmu. Ya tentu anak anjing ilmu apa? Ilmu agama. Ya ilmu berburu maksudnya. Nah kita ilmu agama ini mulia, Allah muliakan dengan ini. Jelas sama ya? Dan tidak perlu dicuci jemaah. Kan anjing itu liurnya najis, dicuci 7 kali pertama dengan tanah jemaah. Itu kalau anjing menjilat bejana, menjilat piring, sendok, garpu, mangkok, panci yang kita masih mau pakai. Itu loh Pak. Jadi anjing jilat piring kita mau masuk pakai tidak apa-apa, tapi cuci berapa dulu? 7 kali, dan sekali pertama dengan tanah. Adapun anjing jilat tembok, anjing jilat karpet, anjing jilat baju kita, biasa cucinya seperti najis-najis yang lain. Bahkan kalau dijemur hilang selesai. Demikian pula jemaah, anjing kena ke gigitannya ke buruan ya. Maka nggak usah antum cuci 7 kali pakai tanah. Enggak, anjing cuci biasa aja, buruan itu halal. Jelas jemaah ya? Jelas enggak kaidah ini? Nah, kalau jelas kita lanjut ke kaidah berikut. Al-adlu akbar maqasidi, yang ke-8 ya. Al-adlu akbar maqasidi syariah fil aqidah wal ahkam. Keadilan adalah tujuan syariat yang paling agung, paling besar, keadilan. Baik dalam masalah akidah, demikian pula masalah hukum. Maka kita dalam akidah ahli sunnah itu adil, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim dalam segala hal. Dalam masalah takdir jemaah, kita ini pertengahan antara kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Dalam masalah para sahabat, kita tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Dalam masalah iman, kita tengah-tengah antara kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Dalam masalah mensikapi pelaku dosa besar, kita tengah-tengah antara kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Demikian dalam hal ibadah, kita tengah-tengah antara orang-orang liberal dengan orang-orang sufi tarekat. Orang-orang sufi berlebihan dalam ibadah, orang-orang liberal meremehkan. Bahkan syariat dianggap tidak sempurna oleh orang-orang liberal. Kita tengah-tengah, adil. Ya, dan kita termasuk umatan wasato. Kata Allah dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasato. Wasat yakni ada 3 makna dalam syariat kita. Wasat artinya ma baina tarafain, yang pertama. Wasat artinya tengah-tengah. Ini antara 2 sisi. Tengah-tengah. Yang ini contohnya Nabi kalau menyolatkan jenazah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazatil mar'ah fa qama ala wastiha. Nabi kalau menyolatkan jenazah perempuan, maka Nabi berdiri di tengah-tengahnya, bagian perutnya. Demikian juga kalau kita di kuburan. Salat di kuburan itu boleh kecuali hanya salat gaib saja ya. Salat di kuburan boleh, namun salat gaib atau salat mayit. Dan salat gaib yang di kuburan itu boleh walaupun sudah disolatkan,
namun kita belum menyolatkan, boleh datang ke kuburnya. Tapi kalau tidak datang ke kuburnya, kita tinggalkan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak dicontohkan Nabi. Nabi ketika nggak diberitahu para sahabat, ketika seorang perempuan yang bersih masjid Rasul meninggal, oleh sahabat langsung dikuburkan malamnya. Paginya atau besoknya Nabi tanya, kata para sahabat, sudah dikuburkan ya Rasulullah. Nabi tidak sholat gaib dari masjid, tidak, tapi Nabi datang. Kata Nabi, "Dullani ala qabriha," tunjukkan kepada di mana kuburannya. Nabi sholat di situ. Jadi sholat gaib itu tidak disyariatkan kalau jenazah sudah disolatkan. Kalau jenazah sudah disolatkan, kita tidak disyariatkan sholat gaib kecuali datang ke mana? Kalau kita belum sholat, datang ke kuburannya. Berapa lama jaraknya? 1 bulan. Para ulama membatasi 1 bulan. Ini kuburannya masih baru. Nah, ini para jemaah. Adapun sholat yang selain sholat jenazah atau sholat gaib di kuburan, maka diharamkan sholat di kuburan. Nabi SAW mengatakan, "La tusallu ilal kubur." Jangan kalian sholat menghadap kubur. Dan kuburan, makam artinya apa jemaah? Artinya al-mudhi' al-mu'ad li dafnil mayyit. Walau lam yakun hunaka ila qabrun wahid. Kuburan atau makam artinya adalah sebuah tempat yang disediakan untuk ngubur jenazah, ngubur mayit, walaupun di situ cuman baru ada 1 kuburan. Jadi itu makam. Nah, setiap yang ada di lingkungan itu berlaku hukumnya. Artinya, kalau ini makam, luas ya jemaah. Ini makam luas, berapa berhektar-hektar luas. Kuburan cuman baru 1 di situ. Kuburannya cuman baru 1. Maka di sini kita tetap nggak boleh sholat. Kan jauh tuh dari kuburannya. Nah, di sini nggak boleh sholat. Kenapa? Karena ini adalah hukumnya hukum kuburan. Oleh karenanya pemerintah atau kita kaum muslimin, kuburan itu harus jelas batasannya. Kalau bisa di tembok. Jangan tinggi-tinggi nembok kuburan itu. Maksudnya batasannya supaya manusia tetap melihat. Jadi jangan tembok pagar tinggi, kita nggak tahu apa di dalam. Makanya para jamaah nyolatkan mayit, lihatkan mayitnya kepada orang-orang supaya melihat gitu loh, bahwa dia akan seperti itu, supaya jadi pelajaran. Maka Syekh Albani mengatakan kalau kita kuburkan mayit, membawa mayit dengan ambulan gak masalah, apalagi kalau jauh, cuman jangan terlalu dekat. Parkirkan ambulan agak jauh sedikit dari makam, keluarkan jenazah dari ambulan dan pikul, tampakkan kepada manusia. Ini loh jenazah, tampakkan supaya manusia menjadi ibrah. Bahkan kalau tidak nemu jenazah, datang kita ke kuburan. Jelah kubur. Gitu aja. Jadi mati itu harus diingat terus, kata Nabi. Aksiru dzikr hadhihi billah. Perbanyak kalian mengingat menghancur nikmatnya di kematian. Baik, total ada dulu. حي على الصلاة. 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 حي على الصلاة.
'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalil atas kaidah ini, yani kita ini agama dibangun di atas dasar keadilan. Ya, jadi tidak ekstrim kanan berlebihan, tidak menyanyiakan, meremehkan. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu sahabat yang dikenal rajin ibadah. Sampai-sampai dia mengatakan, la akumanna laila wa la asumanna nahara ma'ishtu. Aku akan tahajud dan akan puasa sepanjang hidupku. Lalu Nabi mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka Nabi tanya, anta ladzi qulta dzalik? Kamu yang ngomong demikian, yakni aku akan terus sholat malam, akan terus puasa sepanjang hidupku. Kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, na'am bi abi anta ummi ya Rasul. Iya, ibu dan ayahku sebagai tebusannya wahai Rasul. Iya, aku katakan demikian. Maka kata Nabi, innaka la tastati'u dzalik, kamu tidak akan sanggup. Walakin kum wa nam, tapi kamu tidur, jadi sholat malam dan tidurlah. Puasa, kadang puasa sehari buka sehari, itu puasa Nabi Daud itu sudah puasa yang paling utama sudah. Lalu Nabi SAW juga bersabda kepada sahabat-sahabat tadi yang 3 orang. Yang satu mengatakan, aku tidak akan pernah tidur sholat malam terus, aku akan puasa terus, dan aku tidak akan menikahi perempuan. Akhirnya Nabi salahkan cara beragama seperti itu. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa al-adl adalah syariat, maksud syariat yang paling agung di dalam Islam, di dalam syariat. Bahkan istri Nabi juga pernah saat itu di masjid ada tambang atau tali. Ya. Lalu Nabi tanya, ini tambangnya siapa? Kata Nabi, ini tambangnya Zainab ya Rasulullah. Ini dia kalau sholat malam, kemudian tarawih gitu ya, sudah nggak kuat, dia pegangan dengan tali tersebut. Maka kata Nabi apa? Nabi SAW mengatakan, buang, putuskan tali ini. Kata Nabi, seorang ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti Islam mengajarkan apa? Mengajarkan keadilan. Ya. Baik. Nah, kaidah yang berikut insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikut, yaitu bahwa berkaitan larangan kalau kembali kepada zat ibadah atau syarat ibadah, maka menunjukkan larangan itu nanti batal ibadahnya. Tapi kalau bukan kepada zat ibadah, maka tidak batal. Contoh misalnya ada orang yang sholat pakai sarung hasil mencuri misalnya, atau ada orang yang sholat laki-laki pakai gelang atau cincin emas misalnya, itu kan haram. Apakah membatalkan sholat atau tidak? Demikian pula bagaimana orang yang di masjid transaksi jual beli, kan dilarang jual beli di masjid. Lalu apakah jual belinya sah? Maka insyaallah kita jawab di kaidah yang ke-9. Nah, Allah taala naktabi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta betul. Sebentar lagi insyaallah kan kurang 3 bulan lagi kan Ramadan. Nah, apakah zamannya Nabi SAW itu ada orang yang ahli menentukan besok Ramadan pada hari
Di zaman Nabi hilal itu pada lihat orang-orang karena dia melihat hilalnya pakai mata biasa. Jelas. Iya. Maka kata Ibnu Umar, taro an-nasu al-hilal. Orang-orang tuh pada melihat hilal. Orang-orang manusia rakyat. Wa ra'aituhu, dan aku melihatnya. Fa akhbartuhu sallallahu alaihi wasallam, dan aku kabarkan kepada Nabi. Fa amara fa shamma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara nas bisyami. Maka ketika saya laporkan kepada Nabi, maka Nabi puasa dan Nabi perintahkan orang-orang berpuasa. Jadi dalam konsep Islam, hilal itu bisa dilihat, siapa aja lihat silakan. Nanti cuman yang menetapkan oke tidak oke-nya siapa? Amir. Pemimpin atau amir atau pemerintah atau ulul amri. Kalau misalnya, maka pemerintah kalau punya tim khusus nggak masalah, bahkan lebih bagus gitu. Cuma di zaman Nabi karena manusia terbiasa melihat hilal, terbiasa manusia melihat hilal, maka itu sudah tidak ada istilah perbedaan dan semisal, karena di zaman Nabi bukan dengan hisab, tapi dengan hilal dilihat ada hilal. Bahkan kalau mendung, hilal nggak kelihatan, mungkin ada hilalnya, tapi mendung. Kata Nabi tenang, nyantai aja sudah, nggak berarti bukan besok puasa, besoknya lagi selesai. Jadi mudah Islam ini. Makanya kata Nabi, fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau memang mendung hilal nggak kelihatan, mungkin hilal ada tapi ada debu loh Pak. Bukan hujan, mendung, debu mungkin ada. Tapi ketika Anda lihat selesai, mudah Islam ini. Kata Nabi, fa in ghumma 'alaikum, kalau mendung maka faqdurulah, genapkan Sya'bannya berapa? 30. Selesai, mudah. Cuma memang ulama membedakan, kalau datangnya Ramadan cukup satu orang muslim. Ini yang melihatnya ya. Tapi kalau datangnya hari Raya Idul Fitri karena lepasnya Ramadan, itu dua orang, dua muslim yang melihat, yang lapornya. Ini masya Allah bukan 2, 3, 4 lagi, bahkan ratusan orang lapor bahwa ini hilal kelihatan. Ya sudah, pemerintah harus menetapkan. Makanya kita beribadah, urusan umat ini mengikuti pemerintah, itu yang betul, ya, ikut pemerintah. Baik Lebaran, baik Ramadan dan sebagainya. Jangan sampai bingung masalah-masalah ini, karena tiap tahun mesti yang satu Lebaran Kamis, yang satu Jumat, yang satu Sabtu, yang satu Ahad. Itu yang repot kalau Lebaran kurban ini, kurbannya melok ormas, ternyata Lebarannya masih belum, dia melok pemerintah. Sementara menyembelih kurban kalau belum sholat Id tidak sah, kan kasihan hari jemaah. Iya kan jemaah? Ormasnya hari Sabtu, dia kurban di melok ormas hari Sabtu. Lebaran dia sendiri melok pemerintah hari Ahad. Lah dia akan kurban tuh ke ormas, disembelih sebelum dia sholat, nggak sah. Ya berarti sembelihan sodako, ya sah, sembelihannya sah, tapi sodako, bukan kurban. Maka harus, kalau kurban jangan ada istilah beda gitu. Ya, ikut pemerintah. Baik Allah. Coba Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.